Hai Sobat Statistik dimanapun kalian berada. Pernahkah kalian berolahraga atau sekedar berjalan-jalan di perkotaan dan menemui area konstruksi? Tapi sebenarnya konstruksi itu apa sih? Konstruksi adalah suatu kegiatan yang hasil akhirnya berupa bangunan atau konstruksi yang menyatu dengan lahan tempat kedudukannya, baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Hasil kegiatan tersebut antara lain bangunan gedung, jalan, jembatan, rel dan jembatan kereta api, terowongan, bangunan air dan drainase, bangunan sanitasi, landasan pesawat terbang, dermaga, bangunan pembangkit listrik, transmisi, distribusi, dan bangunan jaringan komunikasi. Gencarnya pembangunan infrastruktur di Indonesia menjadi salah satu faktor meningkatnya peran sektor konstruksi terhadap perekonomian Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari besarnya persentase sektor konstruksi terhadap produk domestik bruto atau PDB Indonesia sebesar 10,6% pada triwulan ketiga tahun 2019. Tahun 2018 telah tercatat sebanyak 160.576 perusahaan yang ada di Indonesia dengan komposisi skala kecil sebanyak 81,44%, skala menengah sebanyak 17,59% dan skala besar sebanyak 9,97%. Perusahaan konstruksi di Indonesia didominasi oleh perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi gedung, yaitu sebanyak 92.846 perusahaan. Dominasi perusahaan konstruksi berada di Pulau Jawa, khususnya Jawa Timur, yakni sebanyak 20.753 perusahaan. Nilai produksi di sektor konstruksi dihitung dari nilai konstruksi yang telah diselesaikan. Nilai konstruksi yang diselesaikan adalah nilai pekerjaan konstruksi yang telah diselesaikan oleh usaha atau perusahaan berdasarkan surat perjanjian atau perintah kerja antara pemilik dengan usaha atau perusahaan. Selama tahun 2018, pekerjaan konstruksi yang diselesaikan di Indonesia adalah senilai 1.271 triliun rupiah. Angka ini meningkat sebesar 11,24% dari tahun 2017. Dari nilai tersebut, konstruksi gedung adalah penyumbang terbesar dari konstruksi yang diselesaikan dengan kontribusi sebesar 47,01%, konstruksi sipil sebesar 34,7%, dan konstruksi khusus sebesar 18,24%. Jika dilihat menurut provinsi, kegiatan konstruksi yang telah diselesaikan dominan di Pulau Jawa, yakni sebesar 78,76%, khususnya di Provinsi DKI Jakarta, yaitu senilai 720 triliun rupiah. Tahukah sahabat data bahwa konstruksi berperan menyerap tenaga kerja di Indonesia? Berdasarkan hasil survei konstruksi tahun 2019, perusahaan konstruksi menyerap tenaga kerja tetap sebanyak 1.121.092 pekerja atau meningkat sebesar 2,02% dari tahun 2017. Penyerapan tenaga kerja sektor konstruksi juga masih dominan di Pulau Jawa, yaitu sebanyak 513.000 pekerja atau sebanyak 50,8% dari total pekerja tetap konstruksi nasional. Di sektor konstruksi juga ada yang namanya pekerja harian. Apa sih pekerjaan harian itu? Pekerja harian adalah pekerja yang secara teknis bekerja untuk menyelesaikan kegiatan konstruksi di Indonesia, seperti contoh tukang dan instalator. Selain itu, juga terdapat indikator untuk mengukur pekerja harian di Indonesia, yaitu Hari Orang Pekerja Harian. Apa sih Hari Orang Pekerja Harian? Hari Orang Pekerja Harian yaitu berapa hari orang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan semua pekerjaan konstruksi di Indonesia. Apakah sahabat data tahu? Menurut hasil SKTH tahun 2017 menunjukkan bahwa untuk menyelesaikan konstruksi di Indonesia dibutuhkan 1,5 miliar orang hari.
Maksudnya di sini adalah untuk menyelesaikan konstruksi dalam satu hari dibutuhkan sebanyak 1,95 miliar orang. Gimana sahabat data? Sudah kenal dan paham tentang statistik konstruksi? Jika sahabat data ingin berkenalan lebih lanjut, sahabat data bisa mengunduh publikasi statistik konstruksi tahun 2019 di situs resmi Badan Pusat Statistik. Sahabat data, marilah sama-sama kita majukan data konstruksi Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan video kami ini. Semoga apa yang kami tampilkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya.